Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda kelas 7 sekalian. Alhamdulillah kembali lagi di siang hari ini kita akan bahas tentang pendalaman materi dan review soal untuk matematika kelas 7, di mana di sini kita ada beberapa kisi-kisinya, ada beberapa bab yang kita pelajari selama satu semester ini: skala dan perbandingan, koperasi dan perbankan, garis dan sudut, bangun datar, statistika, segitiga. Nah, untuk di bab ini Bapak akan coba bahas tentang skala dan perbandingan, review soal kembali, review materinya kembali, koperasi dan perbankan ya. Untuk yang lainnya insya Allah nanti mungkin dalam bentuk PDF Bapak akan coba share dengan contoh soalnya ya. Sip. Ini untuk skala. Jadi untuk skala agar Ananda mudah untuk memahaminya. Jadi ini JP itu jarak pada peta. Nah, di sini JP jarak pada peta. S ini skala, JB itu jarak sebenarnya ya. Jadi kalau mencari JP, nah berarti jarak pada peta itu S kali JB ya. Kalau mencari S, JP dibagi JB. Nah, ini aja hafalin atau buat segitiga ini agar Ananda dapat memahami rumusnya atau menghafal rumusnya dengan mudah ya. Begitupun rumus-rumus di IPA ya dapat dibuat seperti ini jika ada tiga variabel yang ada di rumusnya. Nah, kemudian ini contoh soalnya, kita review cepat saja. Sebuah peta dengan skala 1 berbanding 25.000, berapakah jarak selengkungnya jika pada peta ditunjukkan dengan jarak 4 cm. Nah, di sini jarak pada petanya itu 4 cm, kan jarak sebenarnya tinggal 4 dikali skalanya. 4 kali 25.000, 100.000. 100.000 cm itu sama dengan 1 km ya. Jarak sebenarnya 1 km. Nah, kemudian perbandingan senilai. Jadi di sini apa sih maksudnya perbandingan senilai ini? Perbandingan senilai atau perbandingan yang mempunyai sifat besaran jika yang satu bertambah, besaran lain juga bertambah. Misalkan kita beli pensil dengan harga 1.000 dapat 2. Kalau beli dengan 1.000 dapat 2 misalkan. Kalau 10.000 dapat 20. Nah, seperti itu kan. Jadi semakin banyak variabelnya, semakin bertambah nilai variabel yang satunya. Nah, contohnya banyaknya pensil yang diberi dengan besaran uang membayar kan senilai ya. Makin banyak uangnya, makin banyak pensilnya. Atau misalkan kita jual pensil semakin banyak, uang yang didapat semakin banyak. Kemudian jarak dan kecepatan. Jika A dan B berbanding senilai. Nah, kalau berbanding senilai, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Di sini coba perhatikan rumusnya. A1 per A2, misalkan A1 ini pensil, B1 B2 ini uang. Jadi kita misalkan kalau A1 ini misalkan dengan 1.000 tadi dapat 2 pensil, maka kalau di sini A2-nya itu tadi berapa? 10.000, maka jadi dapat 20 pensil. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini contoh sebelum ke contoh soal, kita coba bahas perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai berbeda. Jadi sebuah perbandingan termasuk dalam perbandingan berbalik nilai jika perbandingan mempunyai sifat bila besaran satu bertambah besar maka besaran lain bertambah kecil. Kan tadi itu kalau besarnya membesar satu variabel, yang variabel yang lain juga ikutan membesar. Tapi kalau berbanding terbalik, yang satunya besar, yang satunya jadi kecil. Misalkan kalau seorang peternak, nah di sini banyak pekerja dengan waktu yang ditetapkan untuk penyelesaiannya. Misalkan kalau pekerjanya lebih sedikit, tentu mengerjakannya lebih lama, ya kan?
Yang satu lebih sedikit tapi jadi lebih besar kan, jadi lebih lama. Kemudian kalau ada peternak yang menernakan ayam misalkan dengan pakan yang habis selama 10 hari, kemudian peternak itu menambah ayam sehingga yang tadinya pakannya itu habis 10 hari jadi berkurang karena bertambahnya jumlah ayam itu. Nah kan kalau tadi di sini A1 A1 dibagi A2 sama dengan B1 B2 senilai sejajar ya. A1 di ini, satunya B1-nya di sini di atas, A1-nya di atas, A2-nya di bawah, yang variabel 2-nya juga di bawah. Nah, untuk yang berbanding terbalik itu nih A1 dibagi A2 sama B2-nya di atas. Nah, di sini perbedaannya ya. B2-nya di atas, B1. Nah, seperti itu ya. Ini contoh yang senilai, misalkan seorang tata usaha dapat mengetik 1200 kata dalam 1 jam. Berapakah kata dapat diketik dalam waktu 1/4 jam? Nah, sebetulnya kalau secara praktis 1/3/4 ini rubah dulu jadi menit, karena kan di sini dalam kata dalam 1 jam tinggal langsung dikalikan aja 1,75 kan 3/4 1,75 kali 1200 kata dapat 2100 kata, atau dengan rumus perbandingan terbalik tadi bisa dimasukkan. Nah ini sehingga didapatkan 2100 kata ini ya. Ini masih kan istilahnya kalau dia bisa mengetik 1 jam itu 1200, 1 jam 3/4 tentu lebih besar. Nah ini perbandingan senilai menggunakan rumus yang tadi yang senilai itu ya. Kalau yang berbanding nilai ini contohnya, waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Nah 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Nah, jawabannya 300 kata 4 jam. 400 kata berapa? Nah, 300 per 400, X-nya di atas. Nah, X-nya di atas per 4. Nah, sehingga didapatkan di sini X sama dengan 4 kali 300 per 400, jawabannya 3. Jadi untuk membaca cerita yang sama Andi membutuhkan waktu 3 jam. Nah, jadi lebih sedikit dari tadi sebelumnya gitu kan. Itu perbandingan terbalik dan perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Nah, kemudian kita juga kenal dengan nama untung rugi. Jadi untung rugi itu total biaya jual dikurangi total biaya beli. Nah, total biaya jual tuh misalkan kita jual durian. Nah, total beli itu misalkan kita beli dari pedagangnya berapa, kemudian ongkosnya berapa. Nah, itu juga pokoknya semua biaya yang kita keluarkan itu total biaya beli. Nah, semua biaya yang kita dapat setelah dijual itu total biaya jual ya. Nah, kemudian di sini juga ada persentase keuntungan. Nah, cara menghitungnya untung per harga beli. Jadi untungnya berapa, harga belinya berapa ya. Untungnya misalkan 10.000 per harga belinya 100.000, misalkan untungnya hanya 10%. Nah, gitu. Di sini contohnya soal persentase untung rugi. Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta dan dijual lagi dengan harga 18.360.000. Nah, tentukan keuntungan yang diperoleh Anto. Ya, keuntungannya berarti tinggal dikurangi saja kan. Harga jualnya dikurangi harga beli, 18.360 dikurangi 60.000 dikurangi 17 juta. Menjadi untungnya 1.360.000. Nah, bagaimana menghitung persentase keuntungan? Seperti tadi, untung dibagi harga beli. Untungnya berapa tadi? 1.360.000
dibagi harga beli. Harga belinya tadi 17 juta kali 100%. Didapat untungnya itu 1.360.000 ini senilai 8% dari 17 juta. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Oh iya, seperti tadi seperti tadi IPA, di matematika pun nanti ada beberapa contoh soal yang dapat Anda kerjakan agar semakin mantap pemahaman dari materi yang telah kita pelajari ya. Nah, kemudian diskon. Bagaimana cara menghitung besar diskon? Diskon itu besar diskon. Jadi misalkan besar diskonnya itu berapa persen? 10% per 100 dikali harga barang. Jadi misalkan besar diskonnya 20% dari 100.000 kan, 20 per 100 kali harga barang. 20 per 100 kan 0,2. Harga barangnya 100.000, berarti besar diskonnya 20.000. Nah, ini untuk menghitung besar diskon. Nah, kalau harga yang harus dibayar harga barang dikurangi harga diskon. Jadi kalau diskon lebih mahal itu bukan diskon namanya. Diskon selalu membuat harga yang kita bayar ke pembeli menjadi murah. Nah, itu ya diskon. Nah, di sini ada contoh. Ani membeli sebuah baju di toko Makmur Jaya seharga 80.000. Nah, namun toko tersebut tengah berbagi diskon 30% katanya untuk setiap pembelian. Jadi berapa jumlah uang yang harus Ani bayar? Nah, Ani membeli sebuah baju 80%. Nah, kita hitung dulu. Nah, di sini harga barang 80.000. Tadi kan diskon 30%. Nah, besar diskon dibagi 100 kali harga barang. Jadi diskon 30% itu senilai 24.000. Nah, 30 dibagi 100, 0,3 kali 80. Jadi 24.000. Jadi Ani mendapatkan potongan harga 24.000. Tinggal dikurangi saja 80.000 dikurangi 24.000, 56.000. Jadi Ani harus membayar senilai 56.000 ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan bruto, neto, dan tara. Ini yang sudah lama kita pelajari. Bapak flashback ulang, mengingatkan kembali. Menghitung neto. Neto itu kan bruto dikurangi tara. Tara itu pengotor. Misalkan kalau di dalam makanan, misalkan kemasan, kan makanan itu ada neto. Neto tuh berat bersih, netonya berapa, misalkan kalau brutonya berapa. Jarang kan disebutkan bruto, paling netonya berat. Misalkan keripik kentang itu beratnya, netonya berat bersihnya berapa, kan disebutkan kan di kemasan. Nah, kemudian cara menghitung bruto dengan neto ditambah tara ini tinggal dipindah luaskan saja. Menghitung tara, kalau tara itu persen tara kali bruto. Jadi kan bruto itu berat kotor, kemudian berat kotor persen taranya berapa persen? Misalkan kemasannya itu beratnya 1% persen tara. Nah, berarti 1% kali bruto. Brutonya misalkan 100 kilo. Kalau 1% dari 100 kilo, 1 kilo taranya ya. Harga bersih neto kali harga per satuan berat. Nah, jadi neto harga bersih. Jadi misalkan kita beli beras pakai harga bersih. Jadi netonya berat bersih benda itu tanpa pengotor, misalnya tanpa kemasan, tanpa tara itu dikali harga persatuan berat, harga per kilogramnya misalkan berapa ya. Ini insya Allah mudah ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg dengan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kg beras Rp7.000 per kilogram? Jadi taranya 2%. Tadi kan besar tara itu adalah persen tara dikali bruto. Brutonya kan 100 kg. Nah, 2 kg tara 2%-nya itu ya. Netonya bruto dikurangi tara, 100 dikurangi 2 kg, 98 kg. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah neto harga persatuan 98 dikali 7.500, 735.000. Nah, ya.
Ini jangan terkecoh dua karung ini, karena dua karung beras dengan berat keseluruhan ya. Keseluruhannya itu sudah 100, berarti satu karung berasnya itu 50 kg. Jadi jangan dikali dua ya. Ini sudah betul 735.000 rupiah yang harus dibayarkan ya. Bisa diulang-ulang, jika belum paham coba dilihat lagi ya. Bapak lanjut. Kemudian ada pajak. Jadi pajak ini berkaitan dengan kewajiban suatu masyarakat, suatu warga terhadap negaranya misalkan atau daerahnya. Jadi dari penghasilan sekian persen, misalkan dari barang yang dijual sekian persen dikenakan pajak. Nah, pajak ini untuk apa? Pajak ini untuk membangun daerah, untuk membangun negara kan. Jalan segala macam itu kan dari pajak. Nah, pajak ini, jadi di sini kita langsung coba contoh soal pajak penambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau konsumsi pembelian barang atau jasa. Nah, penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Nah, jika harga jual 80.000 tanpa pajak dengan PPN, maka pembeli harus membayar berapa? Berarti harga jual ditambah PPN 80.000 ditambah 10/100 kali 80.000. Nah, 10/100 ini dari mana kan? 10 itu 10%, 100 itu mewakili 100% kan. 80.000 ini 100%, berarti 10% per 100% di sini itu maksudnya. Jadi 80.000 ditambah 8% ini kan. Nah, 10% dari 80.000 8.000 kan. Nah, berarti 88.000 yang harus dibayar. Ini contoh sederhana dari pajak sebetulnya. Setiap hari kita bayar pajak. Nah, kemudian contoh soal pajak. Di sini pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Nah, atau apa itu omset? Yaitu jumlah uang yang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, 1 hari, per 1 bulan, per 1 tahun. Nah, di sini jadi kalau misalnya Pak Bagus seorang penjual bakso dalam sehari, ini maaf ada kesalahan jawabannya harusnya di bawah. Dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkuk katanya. Nah, dengan harga 1 mangkok 20.000. Pajak UMKM yang harus dibayar selama 1 bulan di sini misalkan kan 1 hari Pak Bagus dalam sehari itu 200 mangkok dan harga semangkoknya 20.000. Berarti 200 kali 20 aja 4 juta sehari. Kalau 1 bulan misalkan ada 30 hari, berarti 4 juta dikali 30. Jadi omset dari Pak Bagus ini 120 juta per bulan. Nah, kalau 120 juta per bulan, pajaknya 1% berapa? 1.200.000. Jadi Pak Bagus ini harus menyetorkan ke kas negara itu sebesar 1.200.000. Nah, jadi berapa persennya? Ini kan kalau persen nilai persennya misalkan 10% per 100% kali totalnya gitu kan. Nah, itu baru kena pajak. Misalkan kamu punya penghasilan 1 miliar misalkan per bulan, pajaknya 20%, berarti 20 per 100 0,2 dikali 1 juta. 0,2 dikali 100 juta berapa? 20 juta. Berarti kamu dapat gaji bersih sebesar hanya 800 juta per bulan. Misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini bunga. Nah, di sini warning riba. Bapak ingetin riba. Kenapa kita harus belajar bunga? Karena sebetulnya pertama di UN banyak soal yang bunga, jadi kita harus paham. Yang kedua juga ya kita harus paham walaupun istilahnya haram ya kita harus mengetahui kenapa haram, cara hitung-hitungannya bagaimana gitu kan, kenapa dia riba gitu ya. Nah, ini jadi bunga 1 tahun itu persen bunga kali modal. Nah, ada yang bunganya misalkan per 1 tahun, ada bunganya per bulan. Jadi ini besar bunganya per 12 kali ini 12 maaf
kali persen bunga kali modal, H per 12 kali bunga 1 tahun. Sama saja ini kalau bunga 1 bulan, jadi 1 per 12 kan, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, persen bunga selalu dinyatakan untuk 1 tahun kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Nah, kemudian di sini contoh soalnya yang bunga, pria menabung di bank sebesar 75.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah jumlah uang ria setelah 6 bulan. Nah, jadi besar modalnya tabungannya 75.000, bunganya 1 tahun 12%. Tapi yang ditanyakan selama 6 bulan, berarti setengahnya ya. Nah, berarti di sini 6 bulan 6 per 12. 12 ini total dari 1 tahun. 6 per 12 kali 12 per 100 kali 75.000. 6 per 12 kali 12 kali 750. Ini yang 100-nya ini dicoret ya. Kenapa jadi 750? Jadi 4.500. Jadi jumlah uang ria setelah disimpan selama 6 bulan menjadi 75.000, asalnya ditambah 4.500. Jadi setelah 6 bulan ria ini uangnya jadi 79.500. Nah, sebetulnya kalau ini kan kelihatan langsung ya. Kalau 12%-nya 12 atau 6% per 100 kali 75 ditambah 75.000 itu juga sudah langsung dapat ini ya. Menggunakan logika pun dapat ya untuk soal-soal seperti ini. Ya, baik. Mungkin cukup sekian untuk materinya. Ini ada soal, silahkan dikerjakan. Nanti juga Bapak kirim ke grup Walas. Ini skala atau di screenshot bisa. Ini perbandingan senilai, silahkan dikerjakan. Tidak dikumpulkan, tapi disarankan untuk dikerjakan, sangat disarankan untuk dikerjakan agar pemahamannya lebih baik ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan ke Bapak atau pengampu di Banat ya. Perbandingan berbalik nilai juga ini tadi perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai kan. Ini untung rugi, ini bruto, neto, dan tara, ini diskon, ini pajak, ini bunga. Oke, kecepatannya bunga, ini pajak, diskon. Oke. Nah, cukup sekian dari Bapak. Bapak ulangi lagi jika ada yang ditanyakan, silahkan. Sangat ditunggu pertanyaan-pertanyaannya agar Ananda sekalian bisa lebih mengerti. Silahkan WA ke pengampunya masing-masing. Cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar, semoga PAT-nya nilainya bagus. Insyaallah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.